Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sugandi dengan NIM 21011267. Saya akan memaparkan terkait tentang laporan hasil penelitian saya dengan judul Dampak Psikologis pada Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Kota Bandung. Laporan ini merupakan tugas akhir mata kuliah Psikologi Forensik dengan dosen pengampu Ibu Indriani Santoso, SPSI, MSI. Beberapa bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Adapun latar belakang dari penelitian ini dikarenakan maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi. Pelecehan seksual merupakan masalah kompleks yang menjadi perhatian banyak orang, bahkan negara. Perempuan adalah kaum paling rentan mengalami tindakan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang dimuat oleh WHO, mencatat setidaknya 1 dari 3 perempuan di dunia itu pernah mengalami pelecehan seksual seumur hidupnya. Data tersebut juga diperkuat oleh Catahu atau Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022 kekerasan yang paling sering terjadi dan mendominasi adalah kekerasan seksual pada perempuan. Tercatat sebanyak 2.228 kasus atau sekitar 38,21%. Kasus tersebut sebanyak 110 kasus pelecehan seksual ini terjadi di tempat yang umum dan sebanyak 37 kasus di tempat pendidikan. Itu baru data yang dilaporkan. Sedangkan tentunya masih banyak nih laporan-laporan ataupun kasus-kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan. Dan mahasiswa adalah salah satu kalangan yang menyumbang banyak kasus pelecehan seksual di Indonesia. Oleh karenanya saya tertarik untuk meneliti topik tersebut karena ingin melihat seperti apa sih dampak psikologis yang terjadi pada mahasiswa korban pelecehan seksual, khususnya di Kota Bandung. Adapun rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini bisa disaksikan di layar belakang saya. Menurut teori, pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dianggap sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Tindakan itu mencakup perilaku seperti rayuan, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, ataupun komentar seksual yang tidak pantas, menurut Mayer 1987. Selanjutnya, aspek-aspek pelecehan seksual terbagi menjadi 3, yaitu aspek perilaku, situasional, dan juga legalitas. Kemudian, terdapat bentuk dan jenis pelecehan seksual, ini dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal atau fisik. Selanjutnya, ada dampak pelecehan seksual itu sendiri, dibagi menjadi 3, terdapat dampak secara emosional, secara fisik, dan juga secara psikologis atau secara mental. Adapun pelecehan seksual dari perspektif psikologi forensik. Nah, psikologi forensik sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang membantu proses penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminal, termasuk pelecehan seksual. Psikologi forensik memiliki peranan penting dalam menangani kasus pelecehan seksual yang antara lain ini membantu untuk mengevaluasi kondisi psikologis korban dan pelaku, memberikan pendampingan dan intervensi kepada korban, membantu kepolisian dan jaksa penuntut dalam mengumpulkan bukti, serta membuat prosedur inovatif untuk mengurangi stres dan meningkatkan akurasi kesaksian korban. Pada metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman dan makna subjek yang pernah mengalami pelecehan seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara kognitif, yakni dengan tahapan introduction, report everything, probing, recall, dan closing the interview. Kemudian di sini saya mengambil sampel dengan teknik purposive random sampling dengan kriteria mahasiswi yang pernah mengalami pelecehan seksual dan berdomisili di Kota Bandung. Adapun lokasi penelitian dipilih di tempat yang kondusif dan tertutup, di mana saya menggunakan kos-kosan subjek sebagai tempat wawancara. Adapun satu subjek yang wawancaranya dilakukan di salah satu ruangan yang ada di masjid. Kemudian teknik analisis data, di sini saya menggunakan interpretative phenomenological analysis dengan penekanan pada arti yang subjek peroleh berdasarkan pengalaman mereka. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya lakukan. Pelecehan seksual memiliki dampak yang signifikan pada korban, terutama dalam hal psikologis, emosional, dan fisik. 3 subjek yang mengalami tindakan pelecehan seksual menghadapi trauma dan dampak yang mengganggu kehidupan mereka setelah peristiwa tersebut. Dampaknya meliputi stres, kecemasan, gangguan tidur, gangguan emosi seperti ketakutan, perasaan tidak aman, serta perubahan perilaku seperti menghindari situasi atau tempat yang memicu kenangan traumatis. Pelecehan seksual memiliki beberapa aspek termasuk perilaku, situasional, dan legalitas. Perilaku tersebut dapat terjadi di mana saja, oleh siapa saja, dan melibatkan berbagai bentuk tindakan
yang tidak diinginkan, baik secara verbal maupun fisik. Dalam kasus yang dialami oleh ketiga subjek, tindakan tersebut melibatkan sentuhan fisik yang tidak dikehendaki oleh korban, baik dilakukan oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Peristiwa yang dialami subjek juga dikategorikan sebagai tindak pidana yang mana masuk ke dalam perilaku cabul. Hal ini sesuai dengan peraturan UU RI nomor 12 tahun 2022 Undang-Undang TPKS. Berdasarkan temuan juga menyoroti bahwa korban cenderung tidak berani menegur atau menolak pelaku ketika kejadian pelecehan terjadi. Ada rasa takut, perasaan segan, atau ketidaknyamanan karena hubungan dengan pelaku, baik sebagai rekan kerja, teman, atau orang yang dikenal. Contohnya pada subjek 3, pelaku merupakan teman satu kamarnya, sehingga korban cenderung segan ketika hendak memarahi pelaku. Ini menjadi permasalahan bersama yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual, di mana mereka sulit untuk menegur pelaku pada saat kejadian berlangsung. Dampak dari pelecehan seksual juga terbukti beragam, tidak hanya pada aspek psikologis dan emosional, tetapi juga secara fisik. Korban merasakan gangguan kesehatan fisik seperti kehilangan nafsu makan dan gangguan tidur. Perlu dicatat bahwa peristiwa pelecehan seksual dapat terjadi di tempat yang dianggap aman, bahkan oleh orang-orang yang dikenal dekat oleh korban. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan pelecehan seksual sudah diatur dan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat 2. Adapun kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam mencari subjek. Meskipun kasus pelecehan seksual itu marak terjadi, namun nyatanya banyak di antara mereka yang enggan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.